Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah Dani dengan NIM 1865041. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fase definisi, memahami masalah user. Kemudian di sini ada tujuan fase definisi, kemudian dokumen kebutuhan, dan tanggung jawab dan manajemen risiko. Nah, pendahuluan. Jadi, apa itu tujuan dari fase definisi? Tujuan dari fase definisi di sini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Dan yang ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Dokumen kebutuhan Recruitment Document atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Nah, yang pertama, identifikasi perusahaan, user, dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contohnya di sini yaitu situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk mengulanginya, dan lain-lain sebagainya. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk mengembangkan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Fungsi-fungsi utama. Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kemudian, keluaran umum, penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Nah, yang kelima, informasi input secara umum. Di sini input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Input adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Yang keenam, kinerja atau performance. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan lain sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses. Yang dimaksud di sini adalah dalam hari atau jam. Kemudian, 8. Pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, kemudian di mana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. Kemudian yang ke-9, kompatibilitas pengantarmukaan. Di sini kita harus jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan, jika sistem yang hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. Kemudian 10, reliabilitas atau ketersediaan. Di sini yang harus kita lakukan adalah tulis penggambaran waktu di mana kegagalan-kegagalan. Waktu untuk perbaikan, kemudian presentasi tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka. Lanjut ke 11, pengantarmukaan dengan pemakai. Di sini yang dimaksud adalah rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Kemudian kita jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru. 12. Pengaruh organisasi. Pengaruh organisasi yang dimaksud di sini adalah kita apakah departemen-departemen
yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah, kemudian bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. Kemudian pemeliharaan dan dukungan. Di sini jaminan-jaminan apa yang dibutuhkan, kemudian berapa lama, sampai kapan, dan bagaimana pengirimannya. Ke-14, dokumentasi dan pelatihan. Yang dimaksud di sini adalah kita harus merincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Ke-15, keuntungan. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, kemudian komitmen, metodologi proyek, contoh-contohnya yaitu proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. Kemudian ke-16, persyaratan dan kondisi. Di sini, kita harus menyatakan syarat untuk seleksi, kemudian kapan dan bagaimana akan dilakukan. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi, kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan dapat membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya." Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih, si pemakai menggunakan pikirannya, tidak pernah memberitahukan saya tentang, dan departemen yang lain menjanjikan, dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi yang pertama, selidiki masalah-masalah yang ada; solusi yang kedua, hukum yang tidak bersalah; dan solusi yang ketiga, promosikan yang tidak terlibat. Solusi keempat, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama, antisipasi risiko. Langkah yang kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah yang ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah yang keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.